Dan ini soal PKB ya. PKB ini ngeri-ngeri sedap ya. Sudah mengumumkan Anies sebagai calon gubernurnya, tetapi ada dinamika yang menurut saya nanti kita coba underlining ya. Dan kalau Anies terjebak dalam permainan seperti itu, Anies hilang value-nya ya, tidak lagi jadi man of value atau cuman man of yang seeking kekuasaan saja ya. Oke, coba kita lihat nih ada beberapa judul ya. Misalnya Ahok siap patuh jika PDP usung Anies di Pilgub Jakarta 2024. Ada juga PKB buka opsi pasangkan Anies dengan Kaisang di Pilgub DKI. Soal Kaisang maju Pilkada Jakarta, aktivis pasti menang, luar biasa. Bukan Kaisang ini yang membuat PDIP tiba-tiba mau dukung Anies di Pilkada Jakarta. Nanti kita bahas satu-satu ya. Coba kita lihat soal soal deklarasi ini. Nanti kita lihat ya. Menarik ini ya, dinamikanya makin luar biasa. Kita akan bahas satu demi satu. PKB DKI umumkan ya, Partai Kebangkitan Bangsa resmi mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai Gubernur Jakarta. PKB DKI memutuskan Anies Baswedan menjadi calon tunggal untuk mencalonkan di 2024-2029. Kata Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Hasbiala Ilyas. PKB tetap harus berkoalisi dengan partai lain agar memenuhi syarat kepemilikan kursi DPRD demi bisa mendaftarkan calon gubernur dan wakil gubernur. Hasbiala mengatakan dukungan kepada Anies diputuskan pada rapat kerja Pilkada DKI Jakarta yang digelar di Puncak Bogor, Jawa Barat 8-9 Juni. Keputusan diambil berdasarkan aspirasi dari tingkat ranting DPC sampai DPW. Jadi Pak Anies sudah UKK, sudah ambil formulir ucapnya. Ia menyampaikan DPW PKB DKI Jakarta akan memberikan surat rekomendasi kepada Anies. Besok kita akan berikan ke Pak Anies Baswedan beliau untuk bekerja ke bawah, turun ke masyarakat mensosialisasikan bahwa beliau mencalonkan gubernur dari PKB, tutur Hasbiallah. DPW PKB DKI menginstruksikan kepada segenap jajaran pengurus partai hingga tingkat bawah untuk bergerak bersama memenangkan Anies demi masa depan Jakarta. Anies belakangan ini digadang-gadang maju kembali sebagai calon gubernur DKI usai mengalami kekalahan di Pilpres 2024. Dukungan terus mengalir. Salah satunya dari DPW PKS. Baru-baru ini PDIP DKI telah mengirimkan surat rekomendasi pencalonan Anies. Ada pula kelompok yang menamakan diri relawan Kami Anies juga berharap Anies kembali maju. Mereka juga mengusulkan agar ada partai politik yang mengusung Anies berpasangan dengan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Ya, sahabat daerah sekalian, yang sebenarnya kalau mau lihat ya, sudah 4 partai politik yang mendukung Anies. Yaitu Nasdem yang dinyatakan sendiri oleh Surya Paloh atau DPP-nya. Walaupun Nasdem juga ada kader lain juga yang didorong ya. Ada 2 kader lain yang didorong, kader internalnya. Kemudian DPW PKS juga mengusulkan Anies. Kemudian PDIP mengusulkan Anies dan kemudian PKB. Jadi 4 partai ini potensial mengusulkan Anies ya. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang menjadi leading atau leadernya? Ya harusnya leading atau yang menjadi leadernya PKS. Tetapi seperti biasanya PKS dilematis. Kenapa dilematis? Karena ada keinginan PKS untuk memajukan kader sendiri atau minimal dia menjadi wakil gubernur. Cuma masalahnya adalah kalau misalnya Anies sudah jadi gubernur, ya wakilnya tidak mungkin dari PKS karena dianggap dari satu arus yang sama. Itu yang tidak enaknya PKS ya. Tapi kalau dia misalnya mau mengajukan kadernya sendiri, ya belum tentu partai lain mau ikut. Itu persoalannya ya. Misalnya PKS PSI, wah rasanya aneh, sangat aneh ya. Karena PKS mitra aliansinya ya hanya berkutat pada 3 partai ini, PKB, PDIP dan Nasdem.
PAN sama Golkar yaitu bongkoan menyerahkan diri kepada penguasa, ya, kepada Gerindra. Jadi tidak mungkin Demokrat, PKS Demokrat mungkin saja, tapi Demokrat tidak punya kepentingan terhadap AHY. Kecuali Demokrat punya kepentingan terhadap AHY, semua akan dijajaki. Tapi ini dia nggak punya kepentingan. AHY sudah nyaman dan nikmat menjadi menteri dan bakal jadi menteri lagi karena bagian dari koalisi. Kalau ada 2 kursi dari Demokrat, salah satunya pasti AHY. Kalau ada satu-satunya pasti AHY, kan? Itu yang harus kita pahami dari politiknya Demokrat ini, kan? Kalau PKB belum tentu, ya, belum tentu yang menjadi ketua, yang menjadi menterinya adalah Muhaimin, ya. Kalau Nasdem, Surya Paloh sudah pasti tidak ingin menjadi menteri. Kalau PDIP, apalagi PDIP Megawati pasti tidak ingin menjadi menteri, ya. Itu beda-beda dinamika di partai masing-masing. Jadi sobat era sekalian, kalau kita lihat sinyal misalnya yang disampaikan oleh Ahmad Basara misalnya, dia menginginkan mengajak PKB untuk mendukung Anies. Jadi kalau seandainya PKB sudah, ya harusnya ditangkap oleh PDIP. Jadi paketnya Anies Andika. Bagaimana dengan PKS? Nah, ini dilemanya. Jangan-jangan PKS akan membuat poros sendiri. Ini tidak menguntungkan bagi PKS, akan memecah suara kanan sesungguhnya. Jadi ya demi kepentingan umat misalnya, demi kepentingan oposisi, PKS harusnya ya manut lah. Dia coba bargaining untuk mencari posisi wakil gubernur Anies, ya. Tetapi kalau memang tidak bisa, ya apa boleh buat. Pilihannya kan di situ ada Sohibul Iman, kemudian ada Mardhani Alisera, kemudian ada Andika Perkasa. Dari PKB no isu. PKB tidak memberikan alternatif calon wakil gubernur. Nasdem, Sahroni masih punya keinginan sesungguhnya. Tapi Sahroni juga harus paham, dia tidak terkenal amat juga, ya, apalagi Wibi, ya. Jadi yang paling mungkin adalah ya Andika kalau seandainya kita melihat 2 fraksi terbesar di DPRD. Jadi 15 kursi PDIP dan kemudian PKS, dan itu cukup kuat dengan 2 partai ini. Jadi kalau kita bicara misalnya hak itu didasarkan pada jumlah kursi, maka harusnya ya PKS memang, karena PKS yang paling banyak. Tetapi kalau PKS itu dipersepsi sudah kanan dan Anies itu kanan, dan kemudian yang tengah kirinya atau kirinya itu adalah PDIP, nah itu lain lagi persoalannya, ya. Maka kemudian kita harus lihat di sini, ya. Mudah-mudahan PKS tidak menjadi ngambek karenanya, ya. Karena kalau PKS mencari jalan lain, waduh sayang sekali, ya. Karena memungkinkan untuk katakanlah kubu establish, ya, kubu Prabowo untuk memenangkan pertarungan. Padahal yang diharapkan adalah ada perimbangan, kalah di Pilpres tapi menang di Pilgub Jakarta, lumayan lah untuk relief, ya. Karena itu mudah-mudahan dalam sepertinya, ya, dalam jangka waktu beberapa hari ke depan, ya harapannya adalah akan ada dukungan langsung dari PDIP, sehingga secara resmi PDIP dan PKB itu mendukung Anies Baswedan. Jadi leading. Atau kalau mau ya PKS angkat langsung misalnya. Kalau PKS duluan menyambut PKB, maka duet misalnya duet Anies Mardhani Alisera. Nah, sekali lagi dalam konteks ini kelemahan PKS adalah dia tidak memiliki figur-figur yang norak, yang moncer gitu, ya. Dia figurnya rata-rata semua karena dia lebih menonjolkan organisasi ketimbang individunya. Oke. Coba kita lihat komentar sobat era sekalian, ya. PKB, PKS juga menarik, tetapi
kalau PKB kan masa katakanlah Islam kiri ya, PKS masa Islam kanan, itu istilah saya sendiri. Kemudian kalau PDIP masa tengah kiri, ya. Kalau Nasdem masa tengah-tengah, bukan tengah ya, tengah-tengah dia. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat Era terkait dengan hal ini ya. Lukman Hakim, jangan sampai PDIP mendukung Anies. Kita sudah tahu dinamika partai ini. Jangan sampai Anies menjunjung tinggi Megawati. PKS harus mendukung Anies ya. Oke. 964227 115 still majority ya. Maksudnya apa ini? Ini ya. 96 versus itu 4227 115. Kemudian Makrub, gimana kabarnya Bung? Gak pernah dengar ya. Saya kader PKS dukung Anies Andika. Bagaimanapun Anies representasi dari PKS. Ya begitulah. PKS akan ngelam perlahan bila tidak dukung Anies ya. Jadi Sobat Era sekalian, memang ya kelihatannya ya memang tidak ada pilihan bagi PKS kecuali dukung Anies Baswedan. Dan kalau mereka berusaha untuk menempatkan wakil gubernur ya itu yang agak susah ya, karena kalau misalnya kalau dengan PKS PKB mungkin PKB mau ngalah ya, karena PKB pun sepertinya sudah memiliki Anies ya. Jadi kalau seandainya PKS agak cepat agak gercep misalnya ya, dia sambut PKB kemudian dia dorong kadernya. Tapi sekali lagi, apakah kemudian akan membuat PDIP tertarik atau tidak bergabung? Kalau Nasdem kelihatannya sudah mulai no issue ya, maksudnya sudah tidak jelas orientasinya ya. Dia kelihatannya hanya berpikir bagaimana sikap politik Prabowo saja. Jadi Surya Paloh yang biasanya menjadi pionir tidak berani lagi menjadi pionir karena dia menunggu apa yang dimaui Surya Paloh dan apa yang dimaui Prabowo Subianto sesungguhnya. Kalau PSI Anies Kaisang ya, mudah-mudahan bersatu PKB, PDIP dan PKS dukung Anies Andika. Kemudian ayo dong PKS, PKB, Nasdem, PDIP selamatkan bangsa ini mulai dari menangkan Gubernur Jakarta untuk lanjut pimpin Indonesia.